Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ros Febriandi, saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3, kelas A PPAPK. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bebas nilai dalam ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, dikenal dua kecenderungan dalam konteks pembahasan bebas nilai dalam pengetahuan. Yang pertama adalah kecenderungan puritan elitis, dan yang kedua adalah kecenderungan pragmatis. Bagi kecenderungan yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai. Sementara bagi kecenderungan pragmatis, pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Kecenderungan dua konsep ini dapat diselesaikan dengan dua perspektif, yaitu dilihat dari konteks of discovery dan yang kedua adalah konteks of justification. Jadi, setelah saya membahas tentang kecenderungan puritan elitis dan pragmatis, saya akan menjelaskan konteks yang dapat menyelesaikan dari dua kecenderungan ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang kecenderungan puritan elitis. Yang dimaksud pengetahuan bebas nilai adalah sebuah tuntutan terhadap ilmu pengetahuan agar dalam pengembangan dirinya, ilmu pengetahuan itu tidak bergantung pada nilai yang ada di luar ilmu pengetahuan itu sendiri. Dia tidak boleh mempertimbangkan nilai-nilai sosial, politik, keagamaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai dan tidak boleh mempertimbangkan selain daripada nilai-nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Jadi, ilmu pengetahuan bebas nilai ini dimaksudkan adalah untuk pengetahuan yang netral, clear, bahwa pengetahuan itu tidak didasarkan oleh kepentingan-kepentingan yang seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang murni untuk dasar ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kecenderungan pragmatis. Kecenderungan pragmatis adalah kemanfaatannya bagi kemanusiaan. Apakah pengembangan pengetahuan itu dapat memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan? Jadi kecenderungan pragmatis ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan untuk menjawab tentang politik, keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kecenderungan pragmatis ini di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak kita temui. Jadi kecenderungan pragmatis ini, misalnya kita ingin memecahkan suatu permasalahan yang ada di bidang politik. Kita mencari ilmu pengetahuan itu dan dibuktikan dengan bukti-bukti empiris di lapangan. Apakah informasi yang kita dapat ini dapat kita olah menjadi ilmu pengetahuan sehingga dapat dibuktikan dengan informasi tersebut. Jadi, kecenderungan pragmatis ini sangat banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, perspektif yang digunakan untuk menyelesaikan kecenderungan yang bertolak belakangan ini adalah context of discovery, seperti yang saya bilang tadi, dan juga context of justification. Context of discovery ini adalah konteks yang pertama merupakan titik tolak dari sebuah ilmu pengetahuan atau titik tolak dari sebuah kegiatan ilmiah. Setiap kegiatan ilmiah dan ilmu pengetahuan itu tidak lahir dari ruang hampa. Setiap ilmu pengetahuan itu hadir atau lahir di ruangan yang ada konteksnya. Jadi, di dalam konteks of discovery ini, konteks ini diperuntukkan untuk menjawab konteks kecenderungan bebas nilai tadi, yaitu puritan elitis. Jadi konteks of discovery ini untuk menjawab kecenderungan puritan elitis tadi. Jadi konteks discovery ingin menjelaskan kepada puritan elitis bahwasannya ilmu pengetahuan itu tidak lahir dari ruang kosong. Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan itu lahir dari persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari.
Untuk itu, konteks discovery menjelaskan bahwasannya ilmu pengetahuan lahir dari hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, konteks of justification. Dalam konteks of justification, ilmu pengetahuan tidak boleh lagi mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, agama, karena jika ilmu pengetahuan itu menguji hipotesis, kemudian memperhatikan kepentingan-kepentingan tertentu, maka pembuktian hipotesisnya tidak lagi netral, tetapi tertekan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ini adalah konteks of justification. Jadi, konteks of justification ini diperuntukkan untuk konteks yang kedua tadi, yaitu adalah konteks pragmatis. Jadi konteks ini tadi menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu didasarkan oleh banyak hal seperti politik, kebudayaan, dan agama. Jadi dalam hal ini, konteks of justification ingin memberitahu kepada kecenderungan pragmatis bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh politik, ekonomi, dan agama, dan sebagainya, hasil keputusannya nanti tidak netral. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang akan menduduki atau menunggangi dari ilmu pengetahuan tersebut. Bagaimana ilmu pengetahuan ini dipergunakan? Menurut saya sih tidak masalah jika ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan, asalkan kepentingan itu menjadi kebaikan atau tidak merugikan orang lain dan dapat menambah pengetahuan orang lain juga. Jadi menurut saya dari uh, puritan elitis, pragmatis, dan konteks yang dapat menyelesaikan ini yaitu discovery dan justification menurut saya tidak salah selama ilmu pengetahuan itu dipergunakan untuk kebaikan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dari dua perspektif ini, sebenarnya pertentangan ilmu pengetahuan atau tujuan dari ilmu pengetahuan yang telah dijelaskan di awal tidak dapat diselesaikan. Harus dilihat bahwa dalam konteks ilmu pengetahuan kita harus melihat dari dua sisi. Jadi maksudnya adalah dalam ilmu pengetahuan itu kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan dari kecenderungan dan konteks ini tadi. Jadi ilmu pengetahuan itu dipergunakan bagaimana kemanfaatannya dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari dalam bidang apapun. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang diciptakan oleh manusia untuk menjawab persoalan-persoalan manusia itu sendiri. Apakah pengetahuan ini dapat menjadi keburukan? Ya tentu saja bisa menjadi keburukan jika didasarkan atau dengan niat untuk kejahatan. Ya tentu saja ilmu pengetahuan itu dapat menjadi hal yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, jika ilmu pengetahuan itu dipergunakan untuk kebaikan, maka ilmu pengetahuan itu ya dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kebaikan kita, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi sesama umat manusia, kita itu harus mempergunakan ilmu pengetahuan untuk kebaikan dalam bidang-bidang tertentu itu tidak apa. Yang penting untuk kebaikan. Nah, di Indonesia sendiri, pengembangan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Jadi di Indonesia itu menganut sistem pragmatis, terutama nilai-nilai Pancasila, karena itu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, jadi di dalam Indonesia sendiri, kita menganut ilmu pengetahuan pragmatis, karena selama penjajahan dulu, Indonesia mengalami banyak perubahan dan banyak hal-hal yang tidak bisa kita lupakan seperti Pancasila. Pancasila adalah perjuangan suatu nilai kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pahlawan di zaman dulu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi dalam Pancasila terdapat nilai-nilai terkandung yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Jadi perspektif yang digunakan adalah pragmatis. Ilmu pengetahuan itu harus didasarkan oleh Pancasila. Seperti yang kita tahu, isi-isi Pancasila itu telah menjadi ideologi dalam kehidupan bernegara kita saat ini. Jadi hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan ilmu pengetahuan berdasarkan kepentingan-kepentingan Pancasila untuk kebaikan kita bersama demi menjalani
dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Ya, dari dua perspektif ini sebenarnya pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah atau tujuan dari ilmu pengetahuan yang jelas dijelaskan di awal tadi dapat diselesaikan. Harus dilihat di dalam dua sisi seperti yang saya jelaskan tadi. Di Indonesia juga seperti yang tadi saya bilang bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan dalam konteks pragmatis. Jadi itu saja sekian dari saya tentang penjelasan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bebas nilai. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.